Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya ke Bung Nara. Tadi Anda menyebutkan ini ada framing, ada jebakan-jebakan. Maksudnya apa itu? Kita kalau ngikutin sidangnya Mas Sofyan Sauri, itu terbuka sekali. Bagaimana anak-anak FPI, mohon maaf FPI saya sebut ya, FPI yang sudah dibubarkan itu, mereka dijanjikan untuk pergi ke ke Palestina. Tapi ternyata kemudian dijanjikan ketika itu kemudian dilatih di Gunung Janto itu, dia ditipu. Kemudian ada videonya, di videoin. Siapa yang videoin? Gak usah saya sebut. Tapi kemudian video itu diminta diupload di internet kepada mahasiswa, yang mahasiswa itulah mahasiswa Muhammadiyah di Solo. Saya tahu betul ceritanya. Jadi jebakan semacam ini membuat para, mohon maaf sekali, aktivis-aktivis muslim yang masih cumbu-cumbu, yang masih nyubi-nyubi itu nggak paham. Nah, dengan konteks penangkapan 3 ulama ini, Anda juga melihat ada framing atau jebakan? Nah, Gitu? gini, saya yakin sekali, Pak siapa namanya, Pak UFO, kemudian Pak Zain, maupun satunya lagi saya nggak kenal, saya kenal dua ini ya. Anung Alhamad ya. Saya nggak mau juga ada framing begini. Kemudian teroris itu juga orang pintar, dokter-dokter. Coba, kalau UFO sama Pak Zen tahu bahwa transfer dana itu untuk terorisme, nggak bakal dikirim. Ini kan pengakuan orang lain kan, yang berapa belas orang itu. Ya, dan ini sidang belum berlangsung loh ya. teroris, Yang saya khawatirkan muncul fitnah, lihat nih. Ini sekarang penangkapannya 2 hari lalu. Tapi nanti sidangnya mungkin tahun depan. Munarman yang tangkap 6 bulan lalu, sekarang udah mau 7 bulan, belum pernah disidang, tapi kan menghukum media kepada Munarman kan berjalan selama 6 bulan 7 bulan. Nggak ada kejelasan, begitu juga nanti Ustadz ini, sekarang belum pasti nih aliran dia ke siapa, terorisme atau bukan. Memang ada bukti transfer katakanlah. Tapi apakah mereka tahu berniat untuk membantu dana terorisme? Saya nggak yakin itu. Saya kenal nanti dulu, jangan dipotong dulu. Jadi nanti tunggu sidang saja soal materi seperti itu. Ini masih dugaan semua. Masih dugaan semua, kita nggak bisa mengatakan bahwa kemudian dia terlibat. Dia terlibat, ya ada orang mengaku, ada bukti transfer. Tapi apakah itu adalah niat beliau berdua ini, atau salah satunya untuk membantu teror. Kalau itu niatnya begini, Pak saya minta 10 juta tahun 2017 untuk neror ngebom, nggak bakal dikasih. Jadi Ini seperti itu. Enggak, Jadi kan antara kata framing, kemudian apa namanya penghakiman media massa, termasuk media sosial teman-temannya Mas, apa namanya lupa saya. Eko Kun tadi, ini yang berbahaya, belum sampai pengadilan sudah dihukum oleh media sosial. Ini kan serem. Enggak, artinya dan gini kemudian, loh, kalau mohon maaf Anda sekali. tahu bahwa ini belum terjadi sidang pengadilan segala macam, bagaimana Anda menyimpulkan ini ada framing, ada fitnah dan sebagainya? Kan semua dugaan, fitnah pasti. Dia ini belum terbukti, Tuh, tapi kan media pasti, sosial tapi belum disidang, gimana? namanya juga fitnah. Kan saya ceritakan, jangan dipotong dulu. Dia belum sidang, tapi media sosial sudah menghakimi saudara ini menjadi teroris. Lihat tuh Pak, mantan ketua kepala Begini BNPT. begini Mas. Ini belum terbukti disebut gembong teroris Mas, coba. ini adalah ranah hukum, law enforcement. Jangan kemudian bawa fitnah, framing dan sebagainya ke dalam ranah hukum seperti ini. Lihat, jangan potong. Lihat keterangan Pak Ansat Bai. Kan belum tentu dia teroris, sudah disebut gembongnya di MUI. Ya itu kan artinya pernyataan Pak Ansat Ya, Bai. itu Tidak bisa fitnah. Loh, tidak bisa dijadikan Itu jurisprudensi. namanya fitnah belum terbukti. Loh, artinya begini, jangan kemudian Anda menganggap bahwa fitnah ini terjadi keseluruhan. Anda membawa kasus Sofyan Sauri terhadap Farid Ogbah sebagai presiden misalnya tadi. Cerita-cerita soal Sofyan Sauri, Jalin Janto segala macam, apakah ini akan terjadi misalnya menurut Anda? Ini juga terjadi di Farid, bahkan enggak juga. Soal pernyataan Pak Ansat Mbai, soal pernyataannya teman-teman di medsos, ini tidak ada hubungannya dengan ranah hukum. Ranah hukum itu adalah pembuktian, Densus itu menangkap dengan kesaksian, dengan 2 alat bukti yang cukup, material maupun imaterial. Selesai di situ, tinggal tunggu sidangnya. Kalau sidangnya kemudian terjadi tahun depan segala macam, ini undang-undang, ada aturannya. Kembali ke laptop dulu, soal pembubaran MUI. Sebenarnya terkait itu kan sebenarnya. Kita kembali ke laptop dulu. Saya ingin menjawab dari Mas Eko Kun tadi persoalan pernyataan Pak Anwar Abbas bahwa saya bubarkan harus Densus menjawabnya. Pertama, secara kelembagaan MUI belum pernah mengeluarkan tentang untuk pembubaran. Kalau statement saya mendukung adanya Densus 88 untuk anti teror, tetapi minta bekerja secara profesional tentunya kan. Itu permintaan sebagai warga, sebagai masyarakat pasti minta seperti itu. Kemudian kalau saya bergaul sebagai senior saya di MUI, Pak Anwar Abbas itu orangnya jujur, orangnya ikhlas. Jadi implementasi yang dia rasakan itulah yang dia sampaikan. Mungkin ada kejanggalan, mungkin ada yang perlu diperbaiki sehingga ia sampaikan. Tetapi namanya respon publik tadi menjadi MUI yang jadi sasaran. Nah ini yang perlu kita
perlu mengkanalisasi dan melokalisir gitu ya. Sehingga persoalan bangsa ini tidak merembet kemana-mana, fokusnya jadi hilang. Akhirnya apa? Merembet kepada masalah-masalah yang lalu, persoalan kelembagaan, sehingga menjadi tidak produktif. Ini yang perlu dilokalisir. Nah, sama barangkali dengan kasus yang kita lihat sekarang ini. Kami tadi menyampaikan bahwa ini tidak ada kaitan dengan organisasi. Disampaikan juga oleh polisi. Karena saya ikut press conference di sana. Tidak ada kaitan dengan persoalan status yang lain, tapi persoalan keterlibatannya. Karena soal keterlibatan itulah kami mendukung proses ini. Dan kami minta seperti tadi tidak di framing juga. Dan tapi juga jangan sampai kita kendor memberikan ruang terhadap terorisme juga. Kalau kita memberikan ruang itu, jadi akan melegitimasi hal-hal itu dan bisa mengarah kepada terorisme. Oleh karena itu kita ya di MUI mengambil ranah non aktif itu adalah langkah ini biar konsentrasi dan tidak dipecat. Karena itu nunggu ke proses hukum gitu loh. Disitulah kita menghormati proses hukum sekaligus juga kita juga menghormati gimana kerja keras kita untuk memberantas terorisme dan ekstremisme itu. Kita juga akan mendengarkan nih suara masyarakat Pak Kiai yang juga sudah terhubung bersama kita tadi melalui saluran telepon. Sudah ada yang bergabung bersama kami? Ya, halo. Silakan. Selamat malam, halo. Pak Nur. Halo, malam. Ya, Pak Nur ya, di Surabaya ya. Silakan Pak Nur. Ya. Yang pertama kita kenal dengan orang-orang ulama-ulama yang ditangkap. Itu orang-orang baik, ceramah-ceramahnya juga sejuk, tidak pernah menganjurkan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu banyak ke arah motif politik karena orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah itu satu-satu ulama-ulama akan diawasi minimal atau ditangkap seperti kasus ulama-ulama yang sekarang ini. Akhirnya nanti orang-orang untuk kontra dengan pemerintah akan tidak berani. Oke, baik. Baik, saya sudah tangkap poinnya Pak Nur, terima kasih. Itu motif politik begitu ya. Oke, saya akan terima satu penelpon lagi yang sudah bergabung, Pak Ali dari Jakarta. Silakan Pak Ali, apa pendapatnya Pak Ali? Halo. Ya, selamat malam Pak Ali, silakan. Selamat malam. Ya, saya memandang ini semua kejadian yang kemarin itu penangkapan tersangka teroris yang salah satunya sebagai anggota fatwa MUI. Saya menanggapi ini merupakan duka cita bagi seluruh umat Islam, yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi tentang ucapan di media beberapa waktu yang lalu dari Wakil Ketua Umum MUI, Dr. Anwar Abbas, ini sangat meresahkan. Jadi saya berharap pemerintah duduk bersama dengan MUI untuk mengevaluasi kinerja MUI yang secara menyeluruh. Oke, pernyataan yang mana itu Pak Ali, kalau saya boleh diingatkan lagi? Kenapa? Pernyataan Pak Anwar Abbas yang mana? Ya kan ada beberapa di media itu yang kalau Densus dibubarkan, saya lupa pernyataan apa yang pernyataan itu sangat keras sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali dan juga Pak Nur tadi ya. Nah ini masyarakat beranggapan seperti ada yang ingin mengomentari mungkin tadi motifnya politik. Ini kiai yang ditahan ini dakwahnya sejuk kalau kok. Dilihat kan ya kiai Ustadz Jaid An-Najah, Ustadz Anwar Uqbah itu kan jarang juga statement politik. Artinya apa? Artinya ini nggak ada hubungannya. Ini memang Densus sebagai sebuah institusi hukum punya alat bukti dan menangkap berdasarkan alat bukti tersebut. Itu yang terjadi. Nggak ada kaitannya dengan oposisi bersuara. Tidak ada kaitannya dengan oposisi. Oposisi partai-partai politik biasa-biasa aja sampai sekarang. Gitu loh, nggak ada kaitannya. Pak Kiai merespon tadi ini umat Islam lagi duka cita umat Islam ini dan juga bagaimana statement dari ini anggota MUI juga nih Pak Anwar Abbas yang cukup keras katanya itu. Ya, mungkin banyak sekali saya ngelihat juga dari Pak Anwar Abbas statementnya itu mudah dipelintir. Mudah dipelintir. Kalau bisa komunikasi langsung mungkin memang mohon maaf ya, mungkin beliau dari latar belakang yang memang cara bicaranya belak-belakan. Cara bicaranya itu open minded pokoknya, tapi ketika beliau itu mendapatkan informasi yang benar, beliau itu mudah menerima.
Saya sering ikut pertemuan beliau, beberapa pertemuan ya, yang menyanjung-nyanjung pemerintah, bahkan memuji-muji pemerintah. Lalu biasa memberikan kritik yang dia rasakan tidak nyaman ketika dijelaskan itu, ya dia mengikuti, itu yang saya tahu dari beliau itu. Terus yang kedua, juga media yang dimuat dari beliau itu yang kira-kira yang kontroversi, yang namanya juga nyos ya. Jadi kalau saya biasa dengan beliau itu dikasih informasi, diberikan pemahaman, ngikut, oh itu ikut Pak Holil saya bukannya itu. Jadi mudah ikut. Jadi menurut saya model beliau itu direfleksikan sebagai otokritik untuk memperbaiki. Sama dengan kami menerima bubarkan MUI, bagi kami itu adalah bagian dari ini biar kami kerja lebih baik. Oh ada orang MUI makhluk apa? Saya berpikir ini makhluk kami yang di dalamnya ini untuk memperbaiki lebih baik. Jadi dipahami sebagai sebuah kritik yang untuk lebih baik itu. Tidak dibikin permusuhan, cuman tidak fair ketika umpamanya persoalan terorisme yang sama-sama kita konsen ke situ. Lalu ini nggak ada persoalan dengan lembaga, menjadi lembaga yang jadi sasaran. Ini saya terpanggil, ya saya terpanggil dan saya diberi amanah oleh pimpinan untuk menyampaikan ini beberapa media. Jadi siapapun yang ingin minta klarifikasi, kami siap untuk memberikan klarifikasi itu. Saya sedikit tambahkan, saya juga kalau saya sebagai pemerhati terorisme, saya sangat mengapresiasi MUI ketika membentuk Badan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme. Jangan salah, MUI punya itu, punya BPET namanya. Nah ini artinya adalah bahwa MUI juga concern terhadap persoalan itu, hanya menambahkan saja. Oke baik, nanti lalu ada Mas Eko mengusulkan audit ideologi apa itu nanti dilanjutkan usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi.